Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dampak kejahatan cyber pada bisnis kecil. Sebelum masuk kepada pembahasan kali ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Petrus Pati Lamadai. Nama saya Paulus Pramilo dan Ali Alio. Nama saya Paulo Marcelino Serangkosa. Nama saya Mario Ripaldo Duamone. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kali ini. Bisnis kecil merupakan tulang punggung perekonomian. Namun mereka juga menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan cyber. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan bahkan penutupan usaha. Oleh karena itu, penting bagi bisnis kecil untuk memahami dampak kejahatan cyber dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka. Dampak kejahatan cyber yang pertama itu adalah kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial langsung seperti pencurian uang atau data, serta kerugian tidak langsung seperti biaya pemulihan sistem dan hilangnya pendapatan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Serangan cyber dapat merusak reputasi bisnis dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, penutupan usaha. Dalam beberapa kasus, serangan cyber dapat menyebabkan penutupan usaha, terutama bagi bisnis kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk pulih dari serangan. Metode serangan cyber. Beberapa metode serangan cyber yang umum dihadapi bisnis kecil antara lain ransomware, perangkat lunak berbahaya yang menginskripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendeskripsikannya. Lalu phishing, email atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu korban agar mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan. Lalu malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem komputer atau mencuri data. Lalu ada serangan denial of service atau DOS, serangan yang bertujuan untuk membuat situs web atau layanan online tidak dapat diakses. Yang berikut cara melindungi serangan cyber. Bisnis kecil dapat mengambil beberapa langkah untuk melindungi diri dari kejahatan cyber. Antara lain, yang pertama, membuat program keamanan cyber. Program ini harus mencangkup kebijakan keamanan, pelatihan karyawan, dan rencana respon insiden. Yang berikut, memasang perangkat lunak keamanan. Perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, dan software anti-malware dapat membantu melindungi sistem komputer dari serangan. Yang berikut, membuat cadangan data. Data penting harus dicadangkan secara teratur dan disimpan di lokasi yang aman. Yang berikut, meningkatkan kesadaran karyawan. Karyawan harus dilatih tentang cara mengenali dan menghindari ancaman cyber. Yang berikut, memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi harus selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Pada tahun 2021, sebuah bisnis kecil di Indonesia menjadi korban serangan ransomware. Pelaku serangan menginskripsi data bisnis dan menuntut tebusan sebesar 100 juta. Bisnis tersebut tidak memiliki cadangan data yang lengkap dan terpaksa membayar tebusan serangan. Serangan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan kerusakan reputasi bagi bisnis. Yang berikut jumlah keseluruhan dari serangan ransomware. Berikut adalah data statistik terkait pertumbuhan ransomware pada tahun 2021 dan 2022. Antara tahun 2000 dan 2022, puncak serangan ransomware pada Q2 2021 dengan 188,9 juta serangan
atau Sonic Wall. Ransomware jadi bentuk malware yang paling common di tahun 2022. Popularitasnya semakin meningkat karena kemampuannya memeras korban dalam jumlah besar dan memiliki resiko rendah bagi pelakunya atau cyber result. Nah, yang berikut, ransomware adalah penyebab utama kedua pelanggaran data pada Q1 2022 setelah phishing atau Identity Theft Resource Center. Kemudian yang berikut, jumlah keseluruhan dari serangan ransomware. Berikut adalah data statistik terkait pertumbuhan ransomware pada tahun 2021 dan 2022. Nah, di situ teman-teman bisa melihat beberapa diagram. Yang di situ ada legal, kemudian manufacturing, financial service, dan human resource. Sektor-sektor yang paling terpengaruh serangan ransomware hingga tahun 2021 diantaranya legal 92%, manufaktur 78%, layanan keuangan 78%, dan sumber daya manusia 77%. Solusi yang diusulkan dari kelompok kami untuk membantu bisnis kecil melindungi diri dari kejahatan cyber, pemerintah dapat menyediakan sumber daya dan pelatihan serta meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber. Selain itu, sektor swasta dapat mengembangkan solusi keamanan cyber yang terjangkau dan mudah digunakan oleh bisnis kecil. Baik, hasil dari diskusi kami tentang materi ini yaitu penting untuk diingat bahwa memerangi kejahatan cyber juga menghadirkan dilema etika yang kompleks, menemukan keseimbangan antara keamanan dan privasi, memutuskan untuk membayar tebusan atau tidak, dan bekerja sama dengan penegak hukum adalah beberapa contohnya. Memahami implikasi sosial dan etika dari kejahatan cyber sangat penting untuk membangun masyarakat digital yang aman dan bertanggung jawab. Kerjasama antara individu, bisnis, pemerintah, dan penegak hukum sangatlah diperlukan untuk memerangi ancaman ini secara efektif. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan juga mungkin dari teman-teman ada yang memberikan saran, usul, atau masukan terkait materi yang kami bawakan. Kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya atau berkomentar tentang materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Sawadee.